Perkenalkan, nama saya Dimas Nutriyugo dengan NIM 030. Di sini saya akan menjelaskan sensor apa saja yang terdapat pada mesin palang pintu otomatis. Berikut adalah sensor-sensornya. Yang pertama, sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik atau bunyi ultrasonik. Berikut adalah cara kerja sensor ultrasonik. Pada sensor ultrasonik, gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah alat yang disebut piezoelektrik dengan frekuensi yang umumnya 40 kHz ketika sebuah osilator diterapkan pada benda tersebut. Secara umum, alat ini akan menembakkan gelombang ultrasonik menuju target. Setelah gelombang menyentuh permukaan target, maka target akan memantulkan kembali gelombang tersebut. Gelombang pantulan dari target akan ditangkap oleh sensor, kemudian dihitung selisih antara waktu pengiriman gelombang dan waktu gelombang pantul diterima. Dalam alat ini, sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi mobil. Kemudian sensor yang kedua adalah RFID. RFID atau bisa disebut juga dengan Radio Frequency Identification adalah sebuah sistem identifikasi berbasis wireless yang kemungkinan pengambilan data tanpa harus bersentuhan seperti barcode atau magnetic card. Sensor ini menggunakan sistem radiasi elektromagnetik untuk mengirimkan kode. Berikut adalah cara kerja sensor RFID. RFID menggunakan sistem identifikasi dengan gelombang radio elektromagnetik. Karena itu, minimal dibutuhkan 2 buah perangkat agar alat ini dapat berfungsi. Perangkat itu adalah tag dan reader. Tag adalah komponen yang melekat pada objek yang akan diidentifikasi oleh RFID reader. Terdapat 2 jenis RFID tag, yaitu pasif dan aktif. Tag pasif menggunakan baterai, sedangkan tag aktif tidak menggunakan baterai. Tag berisi tag yang unik sehingga berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian reader. RFID reader merupakan alat pembaca RFID tag. Ada 2 macam RFID reader, yaitu pasif dan aktif. Reader pasif memiliki sistem membaca pasif yang hanya dapat menerima sinyal dari tag aktif. Sedangkan reader aktif memiliki sistem pembaca aktif yang dapat memancarkan sinyal yang dapat menjadi sinyal JJ sehingga dapat menjadi sumber daya tag pasif. Terima kasih. Saya Ignatius Agustiawan, NIM 1911110017. Kali ini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan diagram step dari sistem parkir otomatis. Ini diagramnya. Dalam keadaan normal, semua komponen akan off, dalam keadaan off. Kemudian, proximity 1 ini akan aktif jika ada mobil. Aktifnya proximity 1 ini akan membuat RFID on. RFID on, saat ditempel kartu, dia akan mengirim sinyal dan membuat motor berputar secara CW sesuai program yang sudah diatur. Jika sudah terpenuhi, maka gerbang akan membuka, mobil akan maju, proximity 1 low. Kemudian proximity 2 yang di setelah gerbang akan high dan membuat motor berputar secara CCW sesuai program dan membuat RFID off. Setelah mobil pergi, maka proximity 2 juga ikut low. Dan itu akan membuat reset program. Dan program akan disetel secara ulang, secara awal, dimulai dari awal semua lagi. Mungkin begitu dari saya.
Sekian, ada salah kata, mohon maaf. Kenalkan, saya Glory NIM 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian sistem parkir menggunakan RFID. Sebagai controllernya atau pengendalinya, di sini menggunakan Arduino dengan sumber tegangan 5 volt. Lalu ini adalah jumper RFID, sumber tegangannya 3,3 volt. Untuk sensornya menggunakan dua buah proximity. Yang satu digunakan untuk mendeteksi mobil saat di depan RFID, yang satu digunakan untuk mendeteksi mobil setelah palang terbuka. Untuk palangnya di sini menggunakan servo sumber tegangan 5 volt. Di sini bisa saja menggunakan relay sebagai pengamannya dari output proxy menuju coil relay, lalu dari Arduino menuju kontak relay, baru menuju sumber tegangan RFID. Begitu pula yang di sini dari output menuju coil relay, lalu dari Arduino menuju kontak relay, dari kontak relay langsung menuju servo. Untuk pin-pin dari Arduino tergantung dari pemrogramannya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eduardus Indrari Pratama dari Prodi Mekatronika Angkatan 19 dengan NIM 1911-13016. Saya akan menjelaskan cara kerja dari alat yang kelompok kami pilih, yaitu palang pintu otomatis. Bisa dilihat dari gambar yang terdapat dua buah sensor, yaitu sensor RFID dan sensor proximity. Alat yang kami buat bentuknya akan sedikit berbeda dan cara kerjanya juga berbeda. Di gambar ini terlihat sensor RFID berada di depan, sedangkan sensor proximity berada di belakang. Alat yang kami buat akan meletakkan sensor proximity di bagian depan untuk mendeteksi mobil terlebih dahulu. Jadi ketika ada kendaraan yang akan lewat, maka sensor proximity di bagian depan atau sensor proximity pertama akan mendeteksi mobil dan akan mengaktifkan sensor RFID. Saat sensor ini aktif, pengemudi dapat menempelkan kartunya kepada sensor RFID. Kartunya kartu khusus ya, kartu yang sudah dikhususkan untuk sensor ini. Saat sensor ini sudah mendeteksi kartu, maka motor akan bergerak ke atas dan membuka palang pintu ke atas sehingga mobil bisa lewat. Setelah mobil lewat, di belakang palang pintu ini terdapat sensor proximity kedua. Fungsi sensor proximity kedua yaitu untuk mendeteksi mobil. Jika sudah terdeteksi di sensor proximity kedua, maka palang pintu akan kembali turun. Begitulah cara kerja dari alat ini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Thomas Cahyono Grosiko dari Prodi Mekatronika 2019 dengan NIM 033. Di sini saya akan menjelaskan di bagian kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, sistem ini sangat bermanfaat di masa pandemi. Selain mengurangi kontak dengan orang lain dengan prinsip otomasi, ini juga akan menghemat waktu dan lain-lain. Kedua, palang parkir akan terbuka jika si pengendara menempelkan kartu. Ketiga, sistem parkir otomatis mengidentifikasi si pengendara menggunakan media kartu yang dibuat khusus. Keseluruhan sistem ini saling terintegrasi
sehingga apabila salah satu terganggu atau error, maka sistem parkir ini tidak berfungsi dengan baik. Demikian dari saya, terima kasih.